Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Haryati. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bagaimana dengan situasi di sekolah aman? Alhamdulillah aman. Ya, alhamdulillah, Bu. Baik, oke, Bu. Hari ini kira-kira ada permasalahan apa yang perlu dibahas hari ini? Hari ini saya mau kayak berbagi ya, Bu ya, sharing mungkin ada apa ya, ada masukan mungkin ya nanti dari Ibu masalah yang saya hadapi di sekolah ini, Bu ya. Iya, Eh, saya ini di sekolah ada sedikit kendala dengan apa ya kayak beban kerja ya, Bu. Jadi beban kerja saya ini saya anggap udah ganggu kewajiban saya sebagai guru untuk mengajar. Jadi saya nggak bisa fokus lagi ngajar, saya kasihan sama siswa saya kalau gimana. Jadi eh, saya ini tugas utama mengajar 12 jam, Bu. Kemudian saya juga punya tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, di samping itu kan ada lagi tugas-tugas situasional yang kadang-kadang nambah lagi. Kayak misalnya baru-baru ini ada kegiatan apa ya, pentas seni dan pameran karya di sekolah. Itu kan kegiatan P5 Bu ya, karena kami pakai kurikulum Merdeka, itu ada di tema bangunlah jiwa dan raganya. Jadi pada kegiatan ini, kegiatan-kegiatan tertentu yang ada di sekolah ini, ya seringkali saya ditunjuk sebagai ketua panitia. Nah ini juga yang kadang-kadang agak terasa berat buat saya. Karena saya ini orangnya kalau sudah dikasih apa tanggung jawab gitu, kalau bisa harus sampai selesai, kalau bisa beres. Kalau perfeksionis sih enggak, itu cuma kayak beban gitu. Kalau memang sampai apa enggak lancar gitu ketika saya handle kegiatan ini. Nah itu masalah yang saya hadapi. Bagaimana kira-kira uh, apa ya menyelaraskan antara tugas pokok saya mengajar siswa dan tugas-tugas tambahan saya. Memang dua-duanya penting sih. Tugas pokok saya mengajar, kemudian tugas tambahan. Cuma kalau dia berjalan tidak beriringan kan eh, bentrok gitu, sering bentrok dan yang kasihan tuh kalau anak-anak jadi korban gitu. Ketika saya harus mengajar tapi saya ada panggilan tugas lain gitu. Jadi kan anak-anak jadi korban. Nah, itu gimana tuh? Kemudian solusinya saya bingung ini. baiklah, dari cukup banyak, Bu ya permasalahannya. Iya, agak-agak rumit gitu. Sebenarnya dari pertemuan kita ini yang apa sih yang sebenarnya yang Ibu harapkan dari hasil pertemuan kita hari ini? Saya harap kok setelah kegiatan apa coaching kita hari ini Bu ya, saya ada pencerahan gitu. Kira-kira mungkin ada sesuatu yang saya selama ini tidak sadari, apa istilah ide-ide baru atau apa. Saya butuh orang lain lah untuk apa ya, sudut pandang orang lain melihat permasalahan saya. Kalau saya kan mungkin hanya itu saya tertuju di satu itu aja solusi. Ternyata misalkan nggak berhasil gitu. Jadi dengan saya sharing sama Budian, mudah-mudahan adalah sedikit apa ya kayak ide baru atau apalah yang mungkin Budian lihat bisa saya pakai gitu ya, saya terapkan gitu. Selain yang misalkan yang berasal dari diri saya sendiri. Jadi itu. Jadi nanti saya harap ke depannya setelah pertemuan ini saya ada agak-agak apa ya, agak fresh ya. Otak saya bisa lebih fresh memikirkan bagaimana langkah ke depannya untuk bisa menyelaraskan tugas-tugas saya di sekolah ini kemudian gitu. Dilihat dari permasalahan Ibu tadi, ada tugas.
kan sudah sebagai wakil kurikulum, terus ada kegiatan pentas seni, menyelaraskan tugas juga. Kira-kira yang terpikir oleh Ibu, nah solusi yang sudah Ibu pikirkan sebelumnya untuk menghadapi ini kira-kira sudah terpikir belum? Apa yang Ibu pikirkan untuk solusinya? Biar dari gimana? Pernah sih, ya kita kalau ada masalah pasti kita berusaha gimana caranya ya di-handle. Cuma ya itu tadi, mungkin hasilnya belum maksimal. Saya pernah itu, solusinya buat saya tuh saya minta satu orang gitu ya, kayak kayak, tata usaha gitu ya, untuk mendampingi saya, biar ketika saya harus, ngurus laporan-laporan, itu kan ada laporan-laporan setiap kegiatan itu, saya tidak fokus untuk ngetik lagi kan, jadi sudah ada yang bantu saya, jadi saya rancang aja konsepnya, nanti ada bagian yang ngetiknya, jadi bukan dari A sampai Z saya ngerjakan, jadi saya kewalahan. Nah, alhamdulillah ada sih, yang bantu sekarang ini. Ya itu tadi, cuma ya namanya pekerjaan ya pasti adanya, di saat-saat tertentu ketika lagi padat, ya padat. Tapi kalau di saat-saat memang lagi, longgar misalkan gitu, ya longgar. Nah yang saya hadapi kadang-kadang yang lagi ketika jadwal padat, kegiatan padat itu misalkan kayak kemarin, beberapa kegiatan, apa, waktunya itu berdekatan, misalkan kayak PTS, kemudian ada kegiatan pentas seni, kemudian, ada lagi kemarin itu ada, komunitas belajar. Nah, ketika dia bentrok gitu dengan waktu misalkan jeda cuma 1 minggu, nah itu saya agak-agak kewalahan gitu, Bu. Ya tugas pokok ada, tugas tambahan ya harus sukses gitu. Jadi ya itulah, kita jalan dengan mungkin kalau terlalu banyak gitu mungkin hasilnya menurut saya agak kurang maksimal. Ya, ya, ya. Hasil karena ya di-handle oleh misalkan satu orang harus mikir gini A, B, C kan agak agak ribet, Bu, gitu. Salah sinyal deh. Heeh. Bisa kita lanjut. Baiklah, ini batas solusi Bu ya. Tadi kan Mhm. secara langsung dari yang Ibu jelaskan tadi, sedikit demi sedikit menemukan Ibu mendapatkan ini. Nah, Bu ya, pernah nggak Ibu mencari solusi dengan cara berkomunikasi dengan guru-guru yang lain, dengan cara tugas dengan guru-guru yang lain, pernah nggak? Mmm, Solusi ini pernah ditawarkan ya ke ini, ke saya. Saya pernah ngomong ke kepala sekolah bahwa kayaknya ini masalah tugas ini kan udah terlalu berat ya. Nah, terus ditawarkan sama kepala sekolah, ya boleh, eee, silakan Ibu pilih misalkan mana rekan yang kira-kira bisa bantu, gitu. Ya saya udah nyoba, saya sudah coba, saya tawarkan ke rekan-rekan kalau ada, tapi kayaknya nih masih ini ya, mereka ya memang memang butuh proses sih yang kayak kayak gini. Satu, mereka kan ngajarnya tuh rata-rata 24 jam. Saya maklum kenapa mereka misalkan agak kurang respon. Satu, eee, berada di posisi misalkan bagian kurikulum itu satu berat karena apa, mereka ngajarnya 24 jam, jadi mungkin nggak bisa terlalu fokus. Kedua, bagian, kurikulum ini kan, interaksinya memang dengan seluruh guru ya. Seluruh guru yang urusannya memang dengan pembelajaran guru, siswa. Nah terus, ada lagi dia hubungannya dengan IT kan, bagian kurikulum ketika dia harus nyusun jadwal, harus, ngisi-ngisi misalkan, survei yang diminta dari dinas, kemudian ketika kita harus nyusun data-data. Jadi bagian kurikulum itu selain urusannya dengan manusia juga dengan data-data. Nah itu Iya, mereka iya, heeh. Jadi ketika orang nanya, "Ini data misalkan nilai, pas tahun kemarin ada nggak?" Kita harus siap.
Itu setiap data-data nilai itu kita harus nah itu yang mungkin agak mereka itu berat. Jadi sampai dengan hari ini, kalau misalkan guru yang bantu itu belum ada belum ada. Cuma kalau yang, pegawai gitu yang bantu misalkan, ngetik-ngetik itu ada. Cuma ya benar lumayan lumayan membantu itu. Jadi kalau saya misalkan diem aja, misalkan saya simpen sendiri, nggak misalkan ngomong, nggak minta sama misalkan kepala sekolah, ya pasti orang nganggap ya saya bisa, ya selesai kan. Cuma mereka nggak tahu kan kita kita kerja di rumah nambah jam kerja. Nah itu, jadi saya udah ngomong waktu itu udah dikasih, ya alhamdulillah sudah lumayan ini ya, sudah lumayan ringan kerja saya. Jadi ketika habis ulangan kan data-data itu kasih ke pegawai, dia yang ngolah. Jadi saya tinggal ngasih instruksi harus begini-begini nilainya, bagaimana bentuknya, misalkan formatnya, ya dia yang mengerjakan. Jadi lumayan ringan. Cuma kalau yang tugas-tugas lain, ya benar-benar nggak bisa. Memang harus harus saya misalkan turun tangan. Misalkan ada kayak kegiatan-kegiatan itu kan otomatis nggak bisa. Paling, saya itu gini, kami kan di sekolah itu ada 4 wakil kepala sekolah. Nah itu saya kalau misalkan ada kegiatan gitu, saya minta bantuan ketiga lagi. Jadi kami berempat-empat kayak kerjasama, koordinasi gitu, bagi tugas lah. Kalau walaupun walaupun misalkan saya ketua panitia, minimal yang 3 wakil lagi ini terlibat, di bagian-bagian yang memang apa ya, penting ya, yang memang prinsip. Dari segi pengalaman mereka juga nggak beda jauh dengan saya, maka paling kita tinggal, ngasih apa ya, kayak instruksi gitu, ini harus bagaimana, ya apalagi. Nah, kalau udah gitu mereka tahu udah harus bagaimana. Kalau udah dikasih misalkan kayak kemarin udah kasih porsi masing-masing, kamu misalkan Bapak A bagian ini, jadi dia fokus ke bagian itu, jadi yang B bagian ini. Jadi dengan apa ya, kayak kerjasama begitu benar-benar ini, benar-benar apa ya, meringankan. Begitu juga dengan guru-guru, kayak kemarin kan dilibatkan di kepanitiaan kan, di ada bagian acara, ada bagian apa gitu. Apapun kegiatannya kalau memang misalkan, panitianya itu memang, berfungsi dengan baik itu sangat-sangat membantu gitu. Makanya ketika kita memilih kepanitiaan suatu kegiatan itu benar-benar memang orang yang kompeten misalkan. Jadi kalau memang harus urusannya dengan kegiatan itu misalkan dengan seni, berarti memang orang-orang yang ngerti seni gitu, bukan orang-orang yang nggak ngerti, hasilnya kan nggak maksimal. Atau memang misalnya kayak kegiatan, yang harus urusannya dengan IT misalkan, berarti memang orang-orang yang ngerti IT kita masukkan di kepanitiaan. Saya banyak belajar ya gitulah, sambil sambil kerja ini saya sambil belajar. Jadi kalau ada temuan-temuan baru, oh ternyata nggak bisa A, harusnya B gini caranya. Jadi sambil sambil jalan lah gitu kemudian. Itu yang saya jalani saat ini. Harus ya intinya kita harus mau berbagi tadi, jangan melakukan kolaborasi lah sama teman-teman yang lain kan kalau kita ini. Yang cara yang Mhm. Ibu kan tadi ya menurut saya sudah tepat. Nah, sekarang gimana sekarang perasaan Ibu sendiri setelah melakukan hal tersebut? Ya sekarang ini udah lumayan lega lah ya, lega dibanding ketika, baru-baru dulu udah saya stres sendiri. Jadi orang juga mau bantu, bantu apa gitu kan orang nggak ngerti kalau kita nggak ngomong, ya kan? Orang dilihat aja kita sibuk mondar-mandir misalkan, kita sibuk ngetik nggak keluar-keluar misalkan, orang nggak tahu. Gimana kan ya saya mikir juga gini, kalau saya nggak ngomong gimana mereka mau bantu? Nah, kalau saya ngomong kan minimal kalau ada yang ngerti kan mereka bisa bantu. Ya walaupun sedikit kan ya minimal ada lah gitu. Tapi kalau saya diem, misalkan saya sibuk sendiri, ya saya rugi sendirilah. Ya, Jadi dengan ya benar kata Budian tadi, kolaborasi, kerjasama. Jadi segala sesuatu itu memang harus kerjasama saya lihat. Sampai sekarang ini ya gitulah yang terjadi, kerjasama. Jadi ya memang dalam prakteknya sih masih ada sih tantangan atau rintangan yang di lapangan ya pasti ada lah, pasti 1 atau 2 iya yang memang kalau diajak kerjasama atau kolaborasi memang agak rada-rada susah. Cuma kan ya namanya orang kan nggak 100% bisa langsung ini, apa
klik misalkan, bisa langsung nyambung apa yang kita mau dengan yang apa mereka mau, pasti ada lah. Cuma kan bagaimana cara kita, apa ya, melakukan pendekatan sama ngasih pengertian sama mereka bahwa, "Ini loh, Anda dibutuhkan untuk pekerjaan ini," misalkan. Atau, "Kami meletakkan Anda di panitiaan ini karena kami menganggap Bapak, Ibu mampu," gitu. Jadi mereka, "Oh, ternyata begitu." Jadi, mereka mungkin agak ini ya, "Oh, berarti saya dianggap mampu loh megang ini nih." Ah, jadi mereka nggak suuzon misalnya, "Ah, saya gini gini gini," enggak. Jadi gitulah sekarang kemudian udah legalah sekarang udah lumayan bagus. Alhamdulillah Bu ya. Mhm, Nah, sekarang kira-kira Bu ya, nanti kalau suatu saat Ibu akan diberikan lagi tugas yang seperti itu, ketika harus bertabrakan lagi dengan permasalahan-permasalahan yang lain, langkah ke depan Ibu gimana nantinya? Yang ya itu akan Ibu. tadi, kalau memang saya dikasih tanggung jawab lagi, ya satu saya mikirnya pasti ya positif dulu, Ya. berarti orang nganggap saya mampu gitu, orang nganggap saya mampu untuk memikul tanggung jawab misalkan sebagai apa gitu, itu yang pertama. Yang kedua itu tadi, setiap kegiatan itu kan biasanya ada kepanitiaan ya, kalau kegiatan-kegiatan di sekolah itu. Ah, kalau gitu kan kita bentuk panitia, kemudian itu tadi meletakkan memang orang-orang yang kompeten di tempatnya. Jadi dengan begitu dia mengerti apa yang harus dilakukan misalkan yang tadi. Jadi itu tadi kerjasama, berkolaborasi dalam bidang apapun yang memang bisa kita lakukan. Karena sesuatu itu kalau nggak bisa sendiri ya, namanya di sekolah itu tim, teamwork ya. Segala sesuatunya harus kerja sama tim. Dalam pendidikan juga iya. Jadi seluruh harus kerjasama, baik guru maupun pegawai maupun kepala sekolah. Semuanya itu penting. Mereka memegang peran masing-masing gitu di bidangnya. Jadi nggak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Kita ini kayak apa ya, kerjasama lah gitu. Semuanya penting, semua, kompetensi Bapak Ibu itu diperlukan gitu, dalam misalkan, menyukseskan suatu kegiatan gitu. Itu Budian. Iya, benar sekali, Bu. Jadi kalau Dian sendiri simpulkan sih, segala sesuatu itu sebenarnya kalau kita anggap beban istilahnya, akan menjadi berat. Tapi ketika kita Iya itu bukan beban dan terus kita mau berkolaborasi, berbagi dengan teman yang ada di sekitar kita, insya Allah akan menjadi ringan itu saya. iya, mhm, betul Yang sekali, Bu. ya sekarang perasaan, nah perasaan Ibu setelah Ibu berkomunikasi dengan saya sendiri, gimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah udah lumayan lega, Bu. Udah Alhamdulillah. ketemu, apa ya, tempat berbagi, cerita, eee, menumpahkan semua unek-unek ke saya. Jadi ke depannya saya bisa, apa ya, lebih ringanlah langkah saya ke depan, Bu. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan Bu ya. Saya tunggu nanti kalau seumpama Ibu ada lagi permasalahan yang perlu kita diskusikan, boleh kita diskusikan. Alhamdulillah, saya tunggu kabar baik Bu nantinya. Iya, oke. Terima kasih, Budian. Nah, selanjutnya kira-kira masih ada yang mau kita bahas sekarang? Ini Eee, saya ra kita Saya rasa cukup, Budian. Nanti kalau misalkan saya butuh teman curhat lagi, ngobrol lagi masalah yang saya hadapi, nanti saya menemui Ibu lagi ya. Boleh ya, Bu, kapan-kapan ya? boleh. Yang Oke. Bu ya. Ya ya, oke oke. Oke Ya, Bu ya. Kita akhiri ya Bu oke ya. oke. Assalamualaikum, Budian.